Shalom, salam saudaraku dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rasa firman-Mu saat ini ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-1 bagian B. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara, benar apa yang dikatakan oleh penulis Amsal bahwa yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menyutangi biasanya akan berkuasa terhadap orang yang berhutang. Ia bisa saja menekan dan bertindak semena-mena, sehingga orang yang memiliki utang benar-benar berada di bawah kendali orang yang memutangi. Hal ini dialami oleh istri seorang nabi. Nabi tersebut meninggalkan utang kepada keluarga yang ditinggalkannya, sehingga menjadi beban berat bagi keluarganya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata nabi adalah seorang utusan Tuhan, orang yang terpilih karena keimanan dan akhlaknya yang baik, sehingga ia diangkat Tuhan untuk menjadi utusannya di bumi. Dengan kata lain, nabi adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ditinjau dari sisi kerohanian, tak diragukan lagi bahwa sebagai nabi, ia adalah seorang yang sukses di dalam pelayanan. Sayangnya, keberhasilannya dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak disertai dengan keberhasilan secara ekonomi. Terbukti, ia memiliki banyak utang. Akibat utang yang tidak terbayarkan, keluarga yang ditinggalkan harus menanggung beban hidup yang berat. Si istri menjadi stres berat, bahkan kedua anaknya hendak dijadikan budak oleh si pemberi piutang. Dalam keadaan demikian, dapatkah kehidupan keluarga Nabi ini menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Yang terjadi justru sebaliknya, ia akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin orang akan berkata, percuma melayani Tuhan. Buktinya hidupmu tidak berubah. Utangmu ada di mana-mana. Ekonomimu tetap saja morat-marit. Orang lain akan menganggap bahwa Tuhan yang mereka layani tidak sanggup menolong dan janji-janjinya hanyalah isapan jempol. Akhirnya pelayanan yang dikerjakan serasa sia-sia oleh karena kehidupannya tidak menjadi berkat. Dalam keadaan terjepit, istri dari nabi tersebut segera mengadukan permasalahannya kepada Elisa, pemimpin dari para nabi. Artinya, ia tidak mengatasi masalahnya dengan kekuatan sendiri, melainkan membawa masalah tersebut kepada Tuhan serta meminta nasihat atau petunjuk hamba Tuhan. Ketika tertimpa masalah berat, banyak dari kita yang lebih memilih mengatasi masalahnya dengan akal dan kekuatan sendiri. Kita enggan membawa masalah kita kepada Tuhan atau berkonsultasi kepada hamba Tuhan. Bahkan kita pun mulai mengkompromikan banyak hal, termasuk menerima masukan dan tawaran untuk mencari pertolongan instan ke orang-orang pintar. Kalaupun ada yang datang kepada hamba Tuhan, yang dilakukannya adalah mengeluh dan meminta pertolongan secara materi kepadanya. Alkitab dengan keras memperingatkan agar kita tidak mengandalkan manusia dan berharap kepadanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mau menolong kita asal kita mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua masalah kita seperti yang dilakukan oleh janda
pada bacaan di atas dengan datang kepada Elisa. Sebagai manusia biasa, Elisa tidak dapat melunasi utang-utangnya, tapi yang ia dapat perbuat adalah berseru kepada Tuhan dengan iman. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sebab doa orang-orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elisa pun bertanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Di mata manusia, buli-buli kecil berisi minyak itu mungkin tidak ada artinya. Tapi bila kita mau menyerahkan hal yang tampaknya sepele dan kecil kepada Tuhan, Ia sanggup membuatnya menjadi besar dan berharga. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Lalu Elisa menyuruh perempuan itu mengumpulkan bejana-bejana kosong untuk diisi minyak dari sebuah buli-buli. Maka mujizat pun terjadi. Semua bejana yang tadinya kosong sekarang semua penuh dengan minyak. Lalu Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah, dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, kejadian itu secara manusia tidak mungkin, saudara. Tapi Tuhan sanggup menolong dan mengadakan mujizat bagi perempuan itu melalui Nabi Elisa. Hal ini tidak lepas dari keputusan perempuan itu untuk mencari Tuhan dan hamba Tuhan untuk menyerahkan masalah dan meminta jalan keluar. Demikian juga kita, saudara, jikalau kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan segala masalah kami kepadamu, karena itu yang Tuhan kehendaki kepada kami, sehingga Tuhan akan segera datang untuk menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, guncangan, mari Tuhan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami hidup dalam belenggu dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi semua masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.